Sunday, para jemaat Rock Southern California, dimanapun Anda berada. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal berada bersama-sama beserta Bapak dan Ibu dan adik-adik teman-teman sekalian dimanapun kita berada pada sore hari ini. Kita diberikan kesempatan satu kali lagi untuk boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ini adalah suatu penghargaan untuk hidup kita. Ini adalah suatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari hari ini kita mau bersama-sama syukuri, kita sama-sama membawa hati, sikap hati yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai praise and worship kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow Rock Southern California, baik dari Instagram, YouTube, ataupun Facebook, untuk bisa bersama-sama menikmati ibadah online kita dan juga ibadah-ibadah online yang lalu maupun pesan-pesan terbaru dari kegiatan-kegiatan gereja. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berikan kami minggu yang baru Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu di minggu yang kebelakang. Dan kami percaya akan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan di minggu-minggu yang ke depan sampai selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami datang Tuhan bersatu hati memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menguatkan Tuhan iman kami Tuhan. Kami mau mengingatkan diri kami betapa Engkau yang luar biasa, betapa Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di masa-masa seperti ini sangat mudah Tuhan untuk menjadi takut, sangat mudah untuk menjadi khawatir. Tapi kami memilih untuk percaya, kami memilih untuk melihat Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami excited untuk memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama tiap-tiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, kita katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dari tempat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes Lord. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari angkat tangan kita bersama, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Hey! Bersama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari semuanya katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Hanya Dia kuat kita, hanya Dia sumber perlindungan kita. Mari kita bersukacita sehari-hari ini. Betapa Tuhan kita baik, Dia luar biasa, memberikan kita kasih karunia yang didn't deserve, yang kita tidak deserve Bapak Ibu. Tapi Dia memberikan amazing grace yang luar biasa untuk tiap-tiap kita. Haleluya. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Thank you, Jesus. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Semuanya katakan, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Mari semua katakan, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. You are worthy, Father God. Worthy is the Lamb who was slain. Thank you, Jesus. You are worthy. You are worthy of everything that we have, Lord Jesus. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. Thank you, Jesus. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life,
I sing for all that you've done for me. One more time, Jesus, I sing for. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan kita, Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Tidak pernah sekalipun Dia menelantarkan kita. Kau Allah yang setia Tuhan. Thank you Jesus. Kau Allah Immanuel Tuhan. Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari bersama dimanapun Anda berada, serahkan sembah, puji, syukur, ucapan sembahmu untuk Allah Tuhan kita. Oh, Immanuel, Immanuel. Biar sembah pujian kami Tuhan keluar dari hati kami Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus. Oh, haleluya. Engkau Allah Immanuel, selalu beserta, selalu setia dalam setiap keadaan. Thank you Jesus. Kau kuatkan, Kau kuatkan, yes Lord. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus beserta kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita semua sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman yang pertama, kami dari tim pastoral dan semua leaders yang ada mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah sangat generous dengan setia memberikan persembahan Bapak Ibu, sehingga semua pekerjaan Tuhan di gereja ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Bapak Ibu, pengumuman untuk impact kita, ya. Setiap hari Jumat jam 7 malam di rumah Bapak Ibu masing-masing melalui Zoom meeting. Bapak Ibu, ya, bagi saudara yang belum terlibat, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa terlibat, karena pengalaman saya pribadi di tengah impact, kita sedang membangun family Bapak Ibu. Saya mendengarkan kesaksian dari banyak teman-teman yang lain, dan itu sangat menguatkan. Mari kita semua bergabung dalam Impact hari Jumat jam 7 malam. Baik Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah sebuah kesaksian dari Pak Roni Daud Simeon. Bagaimana beliau mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Ya, dan saya percaya lewat kesaksian ini kita semua pasti diberkati. Ada harapan di dalam Tuhan dan ada mujizatnya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari Minggu ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kesaksian dari Bapak Pendeta Roni Daud Simeon Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memakai kesaksian ini untuk menguatkan setiap kami Tuhan. Bahwa Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Atas segala sakit penyakit, bahkan atas segala apapun juga di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Kami mau terima di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom warga kerajaan. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Dan seterusnya.
ayat Mazmur 23 kami berdua selalu ucapkan ketika kami bangun mesbah sejak menikah 27 tahun lebih yang lalu sampai hari-hari ini. 2 kali dalam hidup saya mengalami pengalaman lembah kekelaman. Yang pertama waktu kami ada di Pulau Lombok di Mataram, ada kerusuhan Januari tahun 2000 waktu itu, di mana saya melihat langsung di sebelah kiri kanan orang-orang membawa parang, tombak, dan rumah dibakar, dijarah, pohon-pohon berjatuhan, dan saya harus melewati di tengah-tengah mereka. Begitu ngeri. Tapi itu kejadian yang terjadi di luar diri kami, diri saya. Dan apa yang terjadi berikut ini adalah suatu pengalaman lembah bayang-bayang maut betul-betul terjadi di dalam saya. Ketika tanggal 21 Maret, dokter menyatakan bahwa saya positif corona, COVID-19. Sebelumnya beberapa hari saya mengalami demam tinggi dan saya mengalami batuk-batuk yang kuat. Lalu periksa darah, ternyata trombosit menurun. Pertama dokter menduga pasti demam berdarah. Tapi waktu dicek ulang, bukan demam berdarah juga bukan tipes. Lalu kemudian dokter memutuskan untuk CT toraks, CT scan toraks, dan ketika di CT scan, di situ terlihat dengan jelas betapa paru-paru saya itu penuh dengan bercak putih yang luar biasa, dan dokter mengatakan ini kasus berat, corona. Langsung saya opname dan 16 hari lamanya saya harus diopname, diisolasi sendiri di sebuah kamar. Tidak boleh ada yang besuk, dan semua tim medis yang datang pun memakai APD lengkap. Betul-betul pengalaman keterasingan, kesendirian, dan mengalami lembah bayang-bayang maut yang luar biasa saya alami dalam hidup saya. Batuknya luar biasa, sampai saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa ngomong. Karena begitu menyanyi, ngomong langsung batuk. Tapi di tengah keadaan itu, tiba-tiba saya sering intimidasi kuasa gelap. Iblis berkata, mati kamu. Sebab pencuri datang mencuri, membunuh, memisahkan. Tapi saya berkata dalam hati, tidak. Yesus Kristus datang memberikanku hidup supaya ku memperolehnya dalam segala kelimpahan. Memang kita percaya bahwa kematian itu kedaulatan Tuhan. Apalagi juga ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal karena kasus yang sama. Dan saya percaya mereka bersama Tuhan karena tugas mereka di bumi sudah selesai. Tapi saya berdoa mohon kemurahan Tuhan untuk diizinkan tetap hidup, untuk bisa melakukan tugas-tugas kerajaan. Dan saya bersyukur ketika dalam keadaan pengalaman yang berat itu, saya lemah sekali, demam terus tinggi. Saya harus mengalami infus kiri, kanan. Karena apa? Karena terjadi pembengkakan ketika saya sedang diinfus. Lalu kemudian obat-obat yang ditembakkan, betul-betul dibombardir dengan segala macam obat antibiotik, lalu vitamin-vitamin, lalu kemudian berbagai hal. Ada suntikan tambahan yang diberikan, injeksi tambahan, selain itu obat-obatan minuman. Tapi yang luar biasa adalah di dalam batin hati ini terus muncul nyanyian yang tiada henti. All my life you have been faithful. Nyanyian ucapan syukur. Tidak henti-hentinya mengalir dalam batin saya. Karena saya tidak bisa menyanyi. Setiap batuk akan keluar. Lalu dalam keadaan lemah berhari-hari tersebut, saya cuma bisa mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Dan saya bersyukur untuk Bapak Rohani, Pak Timotius Arifin. Tiap hari beliau video call. Tiap hari beliau ucapkan firman. Mulai dari Mazmur 91, Mazmur 16, Mazmur 27, dan banyak ayat-ayat yang dia sampaikan. Pak Arifin sebagai Bapak Rohani
berkata, Roni, kamu adalah pembicara kerajaan Allah. Kamu adalah aset kerajaan Allah. Roni, kamu akan menikahkan anak-anakmu. Kamu akan menuntun Tirsa masuk ke pelaminan. Roni, dia mengatakan hal yang akan datang. Bahkan dia berkata bahwa, Roni, kamu akan sampai masa tua. Rambutmu putih semua tapi tidak ada jambulnya lagi. Dan betul-betul saya dikuatkan. Terima kasih Pak Arifin. Betapa pentingnya father and son relationship itu. Bukan sekedar jadi pemimpin, tapi jadi bapak. Dan saya percaya ini yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Karena generasi saat ini adalah fatherlessness generation. Oleh sebab itu saya sekali lagi mengucapkan syukur untuk Bapak dan Ibu Rohani Pak Arifin dan Ibu Vivi yang terus menguatkan, mendoakan terus. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan untuk istri saya, anak-anak saya. Bagaimana istri saya berdoa tiap hari, berseru-seru kepada Tuhan. Kami selalu video call. Dan David putra saya mengirimkan lagu yang Tuhan berikan kepada dia, yang menceritakan tentang sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut juga, aku mau berkata, believe in you, aku percaya kepadamu. Terima kasih juga buat Tirsa dan Tevi, mereka di Amerika terus WA call mendoakan saya. Kami bahkan bangun mezbah bersama lewat video call itu. Dan saya sangat dikuatkan. Saya bersyukur keluargaku, sorgaku itu betul-betul real, menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan Bapak yang dikasihi Tuhan, perlu juga Anda mendengar kesaksian bagaimana dari istri saya, pergumulan yang terjadi dalam dirinya. Silakan sayang. Waktu sore hari dokter panggil saya, itu tanpa Pak Roni. Dokter bilang kepada saya bahwa Pak Roni ini sudah pasti positif karena saya ditunjukkan begitu banyak bercak-bercak putih dan termasuk kasus yang berat, Bapak Ibu. Pada waktu saya mendengar seperti itu, jujur kata saya gemeter luar biasa. Kemudian saya pulang, saya langsung merenungkan, saya berpikir seperti ini. Ya Tuhan, nyawa itu sangat berharga buat Tuhan. Ya. Kita seringkali tanpa sadar, Bapak Ibu, kita menjalani hari-hari seperti biasa, kita meremehkan waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, kita meremehkan itu berlalu seperti biasa. Tapi ketika saya tahu kondisi suami saya, paru-paru dengan bercak yang banyak putihnya, dan kondisi yang berat, kata Pak Dokter, jadi saya mulai hari itu kita berdoa. Bapak Ibu, saya benar-benar akhirnya menyadari, kita harus menghargai waktu-waktu hidup kita. Amin. Bapak Ibu. Kita nggak bisa lagi menyia-nyiakan lagi. Kalau kita sadar Bapak Ibu, ketika saya mendengar berita itu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari itu sangat berarti. Karena setiap jam itu ada obat yang dimasukkan, ada antibiotik berat yang dimasukkan, itu melihat progres ke depan. Setiap hari kami telepon, kami memantau, kami melihat perkembangan suami saya. Karena hari demi hari itu sangat berarti buat kami, jam demi jam sangat berarti. Dari situ kami sadar Bapak Ibu, betapa waktu itu luar biasa, betapa nyawa itu luar biasa. Pak Arifin sama Bu Vivi sebagai Bapak Ibu rohani kami juga memberikan di dalam Mazmur 27. Saya juga baca, saya perkatakan, Tuhan, kami akan menikmati kebaikan-Mu di negeri orang hidup. Betapa berharganya kehidupan Bapak Ibu. Nah, terus kami berdoa. Akhirnya kami berjanji, setelah ini, ketika kita mengalami kehidupan di negeri orang-orang yang hidup, berjalan, dikasih kesempatan di negeri orang hidup, dikasih kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Mari sayang, saya berkata, kita sama-sama maksimal hidup kita tidak lagi meringankan waktu-waktu kita. Bapak Ibu, kalau kita teliti coba sekarang, orang-orang di PSBB, di lockdown, mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa sekolah, melakukan aktivitas. Mau aja, karena apa?
kita. Nyawa itu sangat berarti. Mari sekarang kita sadarin betapa kalau kita masih hidup sekarang, berarti diberi Tuhan kesempatan untuk kita menginjakkan kaki di negeri orang-orang hidup. Mari kita maksimalkan luar biasa. Dan saya belajar luar biasa Bapak Ibu, betapa kesepakatan keluarga, suami istri, dan anak-anak itu luar biasa. Setiap hari kita video call, jujur kata kita menangis. Saya menangis merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siang malam saya nangis. Saya video call sama anak-anak. Anak-anak juga sama-sama kita menangis, berseru dan berdoa pada Tuhan. Saya percaya ketika 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan mendengar doa kami Bapak Ibu. Dan satu hal terakhir, saya belajar bahwa ayo kita merendahkan diri. Kita mungkin tanpa sadar, kita sibuk, aktivitas. Tanpa sadar, kita itu lebih mengutamakan kesibukan kita daripada kita sama Tuhan. Saya percaya ini semua Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan. Supaya kita ada di muka bumi ini. Yaitu apa sih? Kita menyembah Tuhan. Kita intim sama Tuhan. Itu hasrat Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kalau ini diizinkan Tuhan, Tuhan tarik kita masing-masing. Suami saya ditarik Tuhan, dia sendiri intim sama Tuhan, saya kembali ditarik Tuhan, dan kita sama-sama intim sama Tuhan. Saya merendahkan diri, Tuhan kalau mungkin ada kedapatan kesalahan yang sengaja atau nggak disengaja, mohon ampun Tuhan. Kami merendahkan diri Bapak Ibu. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan seperti seorang wanita yang 12 tahun perdarahan, dia menjamah jubah Yesus. Saya perkataan, Yesus aku jamah Engkau Tuhan. Seperti Bartimius yang berteriak, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kami juga berdoa seperti itu, merendahkan diri. Terus kemudian saya perkatakan, jika Engkau mau Tuhan. Jadi yang saya dapatkan gini Bapak Ibu, ayo kita menghargai kalau kita masih ada kesempatan hidup. Mari kita hidup menikmati kemurahan Tuhan di tanah orang hidup sambil kita maksimalkan hidup kita. Dan mari kita terus maksimalkan keluarga kita, karena kesatuan keluarga, suami, istri, anak-anak itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah mari kita sama-sama belajar terus semakin intim, semakin melekat sama Tuhan. Karena tujuan utama kita ada justru kita lekat dan intim sama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Arifin, Bu Vivi sebagai Bapak Ibu kami yang luar biasa di saat-saat saya seperti malam-malam seorang diri, seperti benar-benar nggak ada siapapun juga, tapi Pak Arifin, Ci Vivi selalu standby anytime telepon kami. Puji Tuhan. Dan betapa tangan saya pun mengalami bengkak karena infus, lalu tiap 3 hari harus periksa darah, lalu kemudian ronsen itu beberapa kali sambil berbaring di tempat tidur. Dan puji Tuhan, by the grace of God, akhirnya demam menurun. Dan saya tiap hari perjamuan kudus sendiri. Dan saya tahu di situ ada kuasa yang mengalir. Lalu kemudian pujian penyembahan terus mengalir dalam hidup saya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah saya harus mati terhadap dosa. Semua keinginan mata, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup harus lenyap. Ketika kita sakit di situ kita mati terhadap dosa dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan senantiasa. Tuhan ingatkan seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa setiap kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sebab juga dalam 1 Korintus 3 diingatkan bahwa kita melakukan pelayanan apapun hidup ini sebagai orang percaya, kita harus membangun fondasi yang kuat di atas Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti jerami, rumput, ataupun kayu yang ketika masa pengujian api datang, maka akan terbakar. Tapi yang Tuhan inginkan seperti batu permata, perak ataupun emas, sehingga semakin dimurnikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari seperti Ibrani 12 ayat 28-29. Mari kita yang sudah menerima kerajaannya tak tergoncangkan beribadah kepada Tuhan
dengan benar, dengan hormat dan takut. Naikkan ucapan syukur. Sebab Alkitab berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan mengajar saya lebih lagi seperti Raja Wali terbang dengan dua sayapnya. Sayap kiri intim sama Tuhan, melekat. Nearness is likeness, kedekatan keserupaan. Maka karakter kita akan semakin diubah seperti Kristus. Dan hidup kita berbuah. Tapi sayap yang berikutnya adalah hormat dan takut. Sebab Tuhan itu api yang menghanguskan. Dia bukan cuma penuh kasih, karunia, anugerah, tapi api yang menghanguskan. Ngeri benar bila jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian Ibrani mengatakan. Sebab itu mari kita oleh anugerah Tuhan minta supaya hidup benar, hidup taat sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti bekerja memberi buah. Dan tidak ada artinya segala sesuatu ketika saya ada dalam pembaringan itu. Tidak ada artinya. Mau bicara soal harta atau apapun di dunia ini, tidak ada artinya. Hanya Yesus. Setiap saudara yang saat ini bimbang, mari, Yesuslah jawaban. Yesuslah satu-satunya kehidupan dan yang jaminan kepada kekekalan. Sebab itu datang pada Yesus. Lagu ini terus mengalir. Dan saya bawa gitar kecil ini di rumah sakit juga. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Shalom. Sungguh kesaksian yang luar biasa, bukan? Bagaimana Tuhan menyertai dan menyembuhkan Pak Roni dengan cara yang ajaib dari serangan virus COVID-19. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari kesaksian Pak Roni yang baru saja kita dengarkan? Yang pertama adalah memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Ketika Pak Roni dalam keadaan lemah dan terbaring di rumah sakit, maka yang beliau lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan yang sudah memenuhi hati dan hidupnya. Tentu Pak Roni dalam keadaan sakit tidak bisa membaca Alkitab setiap hari seperti yang biasa dilakukannya. Tetapi karena beliau terbiasa membaca Alkitab, maka firman itu tersimpan di dalam hatinya. Dan dalam keadaan yang sangat terbatas, maka firman itu diperkatakan Pak Roni setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penuhi hidupmu dan hatimu oleh firman Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa di hadapan engkau. Amsal pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 berkata, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perkataanku di dalam hatimu. Handphone bukan tempat yang terbaik untuk menyimpan firman Tuhan. Laci almari saudara bukan tempat yang terbaik untuk menyimpan firman Tuhan. Tetapi tempat yang terbaik untuk menyimpan firman Tuhan adalah di hati kita dan di hidup kita. Sekali lagi, hati adalah tempat yang terbaik untuk kita menyimpan firman Tuhan. Minimal ada 3 tingkatan bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, firman Tuhan itu harus dipercayai. Saudara tidak hidup oleh perkataan manusia.
kita hidup oleh perkataan firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu harus dipercayai. Yang kedua, firman Tuhan itu harus diperkatakan. Katakan bersama-sama, harus diperkatakan. Kita baru saja mendengar dan melihat bagaimana Pak Roni memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Dan itu mendatangkan kesembuhan dan mujizat di dalam dirinya. Yang ketiga, firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dipercayai, diperkatakan, dan dilakukan. Amin. Pelajaran yang kedua adalah membangun mesbah keluarga. Jadi bagaimana kita melihat pentingnya dukungan keluarga dan orang-orang terdekat. Dalam keadaan fisik yang sangat lemah, maka Pak Roni beserta dengan anggota keluarganya, mereka membangun mesbah keluarga, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dukungan dari orang-orang terdekat dan dukungan dari saudara-saudara kita seiman, terutama di masa-masa yang sangat sulit, tentu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita perlu memberikan kata-kata encouragement, bukan discouragement. Kita perlu mengeluarkan kalimat-kalimat yang membangun dan saling menguatkan. Jadilah peacemaker dan bukan troublemaker. Alkitab berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggan perak yang sangat menyejukkan dan menguatkan kita. Sekali lagi, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain dan jadilah peacemaker dan bukan menjadi troublemaker. Pelajaran yang ketiga adalah membangun pujian dan penyembahan. Ketika dalam keadaan fisik yang tergeletak dan lemah, maka Pak Roni membangun nyanyian dalam hatinya. Maka hidupnya penuh dengan puji-pujian. Nyanyian syukur dalam hatinya meluap dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dicintai Tuhan, pastikan bahwa penyembahan kita bukan hanya menghiasi bibir kita, tetapi juga memenuhi, bahkan meluap dalam kehidupan kita. Amin. Pastikan bahwa penyembahan kita bukan hanya bergantung kepada mulut kita saja, tapi penyembahan kita itu memenuhi hati kita dan meluap dalam diri kita. Haleluya. Saya berdoa di masa-masa yang sulit seperti ini, pastikan hidupmu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan saat ini ketika kami akan masuk dalam yaitu perjamuan kudus Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalamnya. Kan ada perjanjian dengan Engkau. Kamilah umat perjanjian itu. Kamilah warga negara kerajaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami minta saat ini juga Engkau tidak berubah. Heal our land, heal our body, heal our soul, heal our family, heal our relationship. Hubungan-hubungan ketika kami ada di rumah-rumah, kami katakan terjadi pemulihan hubungan dan orang tua dan anak. Hati bapak kembali kepada anaknya, anak-anak kembali pada bapaknya, supaya Tuhan tidak memukul bumi dengan kutuk sampai musnah. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau ada yang mengata-ngatai pemimpin, mengata-ngatai hamba-hamba Tuhan, ampuni mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kalau saudara sudah persiapkan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kuasa darah Yesus tidak berkurang sedikit pun. Kuasa darah Yesus menyucikan. Kuasa darah Yesus menebus.
Nah, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus merubah kutuk menjadi berkat. Segala kutuk yang ada dalam kitab Ulangan itu, termasuk demam, kepialu, dan segala macam penyakit sampar yang busuk, sudah ditanggung oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Persiapkan hati kita. Karena pertama-tama Tuhan mengatakan periksa diri. Kalau kita tidak examine ourselves, kesempatan kita ada di rumah saat ini is to examine ourselves. Periksa diri kita. Terutama yang saya katakan tadi, dosa terlalu berani, dosa kesombongan rohani. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Dan saya akan ajak saudara memeriksa diri kita. Karena firman Allah mengatakan kita sedang menuju perayaan terbesar. Perayaan Pesach, Passover. Darah di ambang pintu itu membuat pembinasa lewat. Tetapi yang keluar rumah, mereka menanggung akibatnya. Tetapi saudaraku, ada seekor anak domba untuk setiap keluarga. Dan anak domba itu adalah Kristus. Anak domba itu adalah Kristus dan darahnya yang menyelamatkan Anda dan saya. Anak domba itu dikurung sampai tanggal 14 Nisan. 14 Nisan nanti 10 April, saudara. Ya. Dan anak domba yang tidak bercacat, jantan usia 1 tahun. Artinya saudaraku, itu gambaran daripada Kristus. Mari angkat roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi. Ingat korbannya. Dan Yesus berkata, as a remembrance of me. Saat itu engkau mengingat korbanku. Dan ketika kita mengingat korban Kristus, ini roti tak beragi. Semua ragi-ragi itu dibersihkan. Semua ragi-ragi dibersihkan. Ragi-ragi dosa, ragi-ragi kesombongan, ragi Farisi, ragi tidak percaya mujizat, ragi Saduki. Semua ragi-ragi yang tidak baik. Ragi Korintus, itu ragi porno, dibersihkan semua. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan kita katakan dengan iman, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tidak pernah sakit. Dia cuma disakiti di atas kayu salib. Oleh bilurnya kamu menjadi sembuh. Termasuk yang terkena saat ini terdampak virus corona. I said in Jesus name, be healed in Jesus name. Mari dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Kita menerima kekuatan yang luar biasa. COVID juga artinya Christ of victory and dominion. Amin, saya ulangi. Christ of victory and dominion. Amin. Jangan lihat kebinasaan, lihat kemenangan. Yes. Angkat cawan kemenangan tinggi-tinggi. Kristus berkata, inilah perjanjian baru in my blood, di dalam darahku. Darah Kristus sekali lagi tidak pernah berkurang kekuatannya. Dan ini kita rayakan kemenangan. Kita rayakan pemulihan. Kita rayakan bukan cuma kesembuhan, tapi kesehatan. Dan juga pemulihan dalam segala hal. Di mana ada krisis, Kristus menyatakan kuasanya. We have the great Christ for every crisis. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhir ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Yesus. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Kasih-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sadar Tuhan, kami terus menjadi representasi daripada kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan aktivitas kami kembali sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami akan menjaga setiap perkataan kami, setiap tingkah laku kami Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sekarang kami menerima berkat daripada Tuhan. Berkat yang memberikan kami semua damai sejahtera. Berkat yang memberikan kami kesehatan. Dijauhkanlah daripada kami semua Tuhan dari niat jahat orang, roh kecelakaan, roh maut Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita buat ibadah hari ini Tuhan boleh berjalan. Di dalam nama Yesus yang terima berkat, sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di Impact dan ibadah hari Minggu-minggu depan. Haleluya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, yeah. And I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. And I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Oh, God is fighting for us, and God is on our side. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden. Thank you, Jesus. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, yeah. And I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Hallelujah. And I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Haleluya. Dengan segala kekuatanmu, percaya bahwa God is fighting for us. God is on our side. Haleluya. Sama-sama katakan. God is fighting for us, pushing out the darkness, right
Christ revealed, and I am healed in Jesus' name.